Semuanya, pada PJJ kali ini kita akan mendemonstrasikan mengenai suatu bidang di ilmu kimia yang mempelajari hubungan peristiwa perubahan kimiawi dengan energi listrik. Bidang ilmu tersebut adalah elektrokimia. Elektrokimia berhubungan erat sekali dengan reaksi oksidasi reduksi atau redoks yang merupakan reaksi yang melibatkan transfer elektron dari suatu zat ke zat lainnya. Transfer elektron ini dapat terjadi secara spontan maupun tidak spontan. Berdasarkan hal tersebut, maka dari itu sel elektrokimia terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sel Daniell atau sel Galvani, dan yang kedua adalah sel elektrolisa. Pada sel elektrolisa, terjadi proses elektrolisis. Proses elektrolisis adalah dekomposisi atau penguraian suatu zat dengan menggunakan arus listrik untuk menghasilkan perubahan kimia. Pada praktikum jarak jauh kali ini, kita akan melakukan demonstrasi sel elektrolisa yang terjadi pada larutan Ki. Agar dapat membedakan spesies apa saja yang ada di setiap elektroda, maka digunakan tabung U. Dalam tabung U, dimasukkan larutan Ki 0,25 molar kira-kira 2 cm dari mulut tabung. Kemudian elektroda dipasangkan dan dihubungkan dengan arus 6 volt selama 5 menit. Kemudian putuskan arus dan catat perubahan yang terjadi pada setiap ruang. Nah, yang mana merupakan ruang katoda ataupun ruang anoda? Untuk menjawab hal tersebut, ayo coba kita ingat-ingat. Pada elektrolisa, berbeda dengan sel Galvani, kita menggunakan sumber energi dari luar, sumber energi listrik dari baterai. Pada baterai tersebut terdapat dua kutub, pada kutub positif dan ada kutub negatif. Nah, elektroda ini kita hubungkan pada kedua kutub tersebut. Coba kita tinjau pada kutub positif. Pada kutub positif, secara otomatis elektron yang tadinya ada pada elektroda yang kita hubungkan akan bergerak ke arah kutub positif tersebut, sehingga pada akhirnya elektroda kita kekurangan elektron. Untuk menyuplai elektron kembali ke dalam elektroda, maka dari itu elektron yang ada pada larutan uji akan ditarik oleh elektroda tersebut, elektronnya sehingga dapat dipasok ke dalam kutub positif tadi di baterai. Didapati bahwa reaksi oksidasi terjadi pada kutub positif ini, sehingga elektroda yang terhubung pada kutub positif ini disebut dengan anoda. Hal serupa dapat dianalogikan juga terhadap katoda yang terdapat pada kutub negatif. Setelah mengetahui di mana ruang anoda dan ruang katoda, ayo coba kita analisis spesies apa yang ada pada setiap ruang tersebut. Untuk itu kita lanjutkan kembali praktikum kita. Di ruang anoda, ambil 2 mili larutan. Kemudian tambahkan 1 mili CaCl3 untuk dikocok. Perhatikan warna lapisan CaCl3. Hal serupa juga dilakukan pada larutan yang ada pada ruang katoda. Akan tetapi, kita tidak menggunakan CaCl3 di sini. Kita menggunakan FeCl3 0,1 m sebanyak 2 mili. Coba lihat perubahan apa yang terjadi. Nah, pada ruang anoda apa sih yang terjadi adalah oksidasi, sehingga kita akan melihat spesies yang teroksidasi dari ion negatif yang ada pada larutan Ki. Pada larutan Ki yang dapat teroksidasi ada dua, yaitu air dan ion iodat sendiri. Akan tetapi, karena kita lihat bahwa warnanya menjadi coklat atau sedikit kekuningan pada awal termula elektrolisis, dapat kita katakan bahwa spesies yang ada pada ruang anoda tersebut adalah iodin, hasil oksidasi dari iodat. Iodin ketika bertemu dengan CaCl3 akan bereaksi. Sementara untuk ruang katoda, sama seperti sebelumnya, ada dua spesies yang dapat reduksi, yaitu air dan ion kalium atau potasium. Nah, akan tetapi kita harus lihat untuk menentukan mana yang mengalami oksidasi atau reduksi dari dua spesies yang berbeda. Kita harus lihat potensial sel dari reaksi tersebut. Nah, potensial sel antara air dengan potasium itu ada jumlah atau gap yang sangat besar. Jadi untuk
reduksi dari air itu adalah sebesar 0,8 volt, sementara untuk reduksi dari kalium itu adalah minus 2,9. Sehingga yang lebih mungkin terjadi adalah reduksi dari air. Maka dari itu kita dari video ini akan terlihat bahwa ketika ditambahkan phenolphthalein, bagian situ tuh ruang katoda akan memberikan hasil warna yang khas untuk phenolphthalein pada keadaan basah karena di situ ada ion hidroksi. Sementara pada percobaan yang kita lakukan, kita akan menambahkan FeCl3. Nah, FeCl3 ini ketika bertemu dengan ion OH- akan membentuk spesies garam lain, yaitu FeOH3. Nah, untuk itu kita akan melihat suatu padatan berwarna coklat.